Shalom warga kerajaan. Apa kabar Bapak Ibu yang terkasih? Haleluya. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama di Mazmur 103 ayat 1 dan 2 ya. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji namamu lebih lagi. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Dari awal sampai selesai ibadah ini Tuhan Yesus, Engkau beracara pada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu lebih lagi. Kami mau meninggikan namamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak. Hanya Engkau Tuhan, tidak ada yang lain. Haleluya. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Sorak-sorai bagi Raja kita, amin, haleluya. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His
Worship His holy name, His wonderful name. Amen.
syakaralaba. Kami berdiri Tuhan, kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa kami yang kami cintai, Indonesia. Shalom Indonesia, shalom Indonesia. Indonesia penuh damai, haleluya. Diberkati tanahnya, diberkati airnya, diberkati udaranya, diberkati Tuhan Bapak Presiden kami Bapak Prabowo beserta jajaran kementerian yang ada, diberkati seluruh rakyat Indonesia. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memerintah atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga membawa doa kami Tuhan untuk Jakarta, kota di mana kami tinggal. Kami tahu tidak ada yang kebetulan kami tinggal di Jakarta. Tuhan terima kasih Tuhan, jadikan kami displaymu Tuhan Yesus untuk memberitakan tentang Engkau, tentang Injil Kerajaan ini Tuhan. Kami percaya Jakarta diberkati Tuhan, ekonominya, kesehatannya, rakyatnya semua diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk Rock Ministry Tuhan. Kami memberkati gembala senior kami yang kami kasihi Tuhan, Bapak Pendeta Timotius Arifin bersama dengan Ibu Vivi. Kami juga memberkati gembala Jabodetabek Serang Banten Bapak Roni Daud Simeon bersama dengan Ibu Nancy. Kami juga memberkati Tuhan gembala di Rockpik Tuhan, Bapak Hartono bersama dengan Ibu Linda. Tuhan Yesus, kemanapun mereka berada, Tuhan Engkau mengawal mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Segala niat-niat jahat iblis kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan seluruh gembala yang ada di Jabodetabek Serang Banten, di mana mereka juga saat ini sedang beribadah bersama-sama dengan jemaatnya masing-masing. Kami percaya ada perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, ada pertemuan yang luar biasa yang terjadi saat ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau disenangkan, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Hanya dalam satu nama Yesus kami mempersembahkan ibadah ini, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai katakan amin. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu. Haleluya. Berapa banyak di sini yang mau bersukacita lebih lagi, sorak-sorai katakan yes. Mari masuk ke bangga dan ucapan syukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian
suka hadirat Allah nyata dalam dunia. Saat Nabi menyembah dan tangan terangkat, Tuhan hadir dalam hujan umatnya. Tuhan hadir dalam hujan umatnya. Yesus hadir, Tuhan hadir dalam hujan umatnya. Haleluya. Sebab Yesus sumber kekuatan kita. Oleh kanan kiri mengatakan Dia sumber kekuatan kita. Amin. Yesus Tuhan.
Berapa banyak bersukacita, lambaikan tanganmu. Lihat wajah kanan kirimu penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Saatnya kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan. Mulai bulan pertama kita berbicara tentang restoring the relationship. Seringkali kita berpikir penyakit itu cuma cancer, pneumonia. Tetapi kita lihat pemulihan atau kesembuhan hubungan itu lebih penting. Bulan Februari kita bicara tentang forgiving offenses. Yaitu melepaskan pengampunan untuk ketersinggungan. Cuma tersinggung. Susah saudaraku, manusia ini lidahnya itu ada di tempat basah. Karena itu seringkali ya kepleset begitulah. Tetapi bulan ini, bulan Maret kita bicara tentang reconciliation. Saya mau tunjukkan tentang the beauty of reconciliation. Kita melihat bagaimana Kain dan Habel, Kain membunuh adiknya dan adiknya minta yaitu pembalasan dendam. Tetapi kita sampai kepada patriark ini sekarang, yaitu Yakub dan Esau. Kita tahu bagaimana Esau mengancam untuk membunuh Yakub. Dan seperti saya sampaikan, time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Oh nanti beres-beres sendiri, tidak bisa. Karena itu kita melihat bagaimana memaafkan, mengampuni tidak bisa jarak jauh. Harus ketemu. Dan sekarang waktu untuk Yakub menghadapi Esau. Dan dia sudah dengar, Esau datang dengan penuh amarah dengan 400 tentara. Apa yang dimiliki Yakub? Yakub ya punya anak buah lah, tapi dia adalah gembala. Ya paling punya pedang kan. Situ punya pedang, punya tombak, perisai. Dan dia tahu betapa bencinya Esau kepada dia. Di mana Esau sekarang? Esau itu disebut Edom. Tetapi juga ada keturunannya. Sebab dia menikahi Mahalat. Yaitu adik daripada Nebayot. Dan yaitu keturunan bangsa Arab. Karena itu bangsa Arab yang sekarang bahkan ada yang nyebut diri Palestina. Dan saudara lihat apa yang terjadi sekarang. Yakub disebut Israel. Tetapi dalam Kejadian 33 kita melihat ada satu perubahan Yakub ketika Fatsal sebelumnya dia bertemu dengan Tuhan. Dia bertemu dengan the Prince of Peace dan dia dirubah namanya dari Yakub kepada Israel. Dan saat itu pada waktu firman Tuhan mengatakan dia berjalan di depan. Tadinya dia belakang sih pengecut ini. Ketika istrinya semua anak-anaknya domba kambingnya sudah menyeberang. Dia di belakang. Disitulah dia bertemu Tuhan. If you are alone right now, Tuhan is dealing with you. Dan kemudian saudaraku terjadi yang luar biasa. Mereka saling berpelukan. Dia pikir kepalanya akan dipancung. Atau mungkin dia ditombak. Ya. Karena dia melakukan hal yang tidak perlu dia lakukan. Tuhan sudah menentukan bahwa yang bungsu akan jadi tuan daripada yang sulung. Tetapi dia mendapatkan dengan cara yang tidak baik. Dan ketika dia dipeluk, di dekat pertangis-tangisan mereka. Kemudian dilihat bagaimana Yakub sujud dan kemudian istri dan anaknya sujud pada Esau. Saya kira ini perlu dipertahankan, yaitu menghargai senior. Yang sudah tidak ada sekarang karena egalitarian dari Amerika. Dan kita lihat dalam wakil kerajaan, kita menghargai yang lebih tua dan senior. Firman Tuhan mengatakan ketika dia memberikan persembahan pada Esau, Esau menolaknya. Dia berkata, adikku, aku punya banyak. Dia berkata, aku punya banyak. Sudah cukup adikku. Rekonsiliasi terjadi. Tapi dia berkata, Yakub berkata, aku memiliki segalanya. Kita lihat perbedaan di sini. Berkat gold class dengan silver class. Berkat yang diberikan kepada Yakub oleh orang tuanya membuat dia memiliki segalanya. Saya berdoa, tentang the beauty of reconciliation. Ketika rekonsiliasi yang datang adalah berkat, yang adalah fulfillment dan kembali yang sudah rusak ini dijalin kembali. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku.
kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di planet bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu jauh lebih kuat dan jauh lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang sanggup memisahkan sendi-sendi dan sumsum, roh dan jiwa, pertimbangan dan pikiran hati kami. Tolonglah agar setiap kami berani bertanggung jawab di hadapan pengadilan-Mu yang akan datang. Dan biarlah Kau dapati kami oleh anugerah-Mu, kami didapati setia, berkenan, berbuah lebat, dan bahkan tinggal tetap. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus, katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom warga kerajaan Rock Peak. Haleluya. Sudah cukup lama saya tidak ke sini ya, dan senang bisa jumpa lagi dengan Bapak Ibu semuanya. Apa kabar semuanya? Baik-baik, aman dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Raja kita. Puji Tuhan. Nah, saya langsung to the point saja, bahwa tema beberapa bulan ini kelihatannya sama, tapi memang ini yang penting untuk memulai tahun ini. Yang tema tahunannya adalah The Year of Preparation. Bagaimana Pak Timotius Arifin selaku gembala senior kita ingin jemaat semua siap. Ya, kapanpun Yesus datang itu kita siap. Karena apa? Dimulai dengan pemberesan hati lebih dulu. Sepanjang Januari, saudaraku, Anda dengar khotbah-khotbah tentang restoration relationship, bagaimana pemulihan hubungan. Januari khotbah tentang pemulihan hubungan. Februari temanya lain lagi, forgiving offenses, bagaimana kita mengampuni ketersinggungan, pelanggaran dan sebagainya. Itu sepanjang Februari. Nah, sekarang bulan Maret, minggu pertama ini tema kita, bahkan sepanjang bulan ini temanya adalah walking in reconciliation, berjalan dalam rekonsiliasi. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya siapkan PowerPoint-nya. Terima kasih Pak Janus yang sudah membantu saya membuatkan PowerPoint. Pak Janus ini serba bisa ya Pak Artono ya. Khotbah bisa, ngajar bisa, urusan sound system bisa, urusan kamera bisa, urusan PowerPoint bisa, serba bisa memang saudaraku ya. Haleluya. PK-nya ditambah ya Pak ya. Haleluya. Mana Pak Janus ya? Kok enggak kelihatan ini? Oh, di tin di atas. Oh ya. Oke. Nah, kita akan mulai saudaraku tentang rekonsiliasi ini. Memang begini, kalau orang berselisih, ya, Anda melepaskan pengampunan, memaafkan, mengampuni, kadang-kadang tidak perlu ketemu, nggak apa-apa. Anda berdoa, Tuhan aku ampuni dia, dia telah menyakiti saya, dia melukai saya, Tuhan saya ampuni, saya berkati dia. Oke. Tapi yang namanya rekonsiliasi, saudaraku, harus ketemu. Makanya 2 bulan ini diajari melepaskan pengampunan dulu, supaya bulan ketiga ini diajari jangan cuma melepaskan pengampunan, pemberesan itu penting sekali. Pemulihan hubungan itu di hadapan Tuhan sangat penting, saudaraku. Kita ini dulu jatuh dalam dosa, bukan? Lalu kita diperdamaikan oleh Kristus kepada Allah Bapa, sehingga kita dibenarkan, dipulihkan. Yesus sendiri melakukan rekonsiliasi. Kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 yang menjadi ayat tema di dalam minggu ini. Kita baca ya, 1, 2, 3. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi Kristus datang ke dalam dunia selain untuk mendirikan kembali kerajaan Allah supaya nyata di planet bumi ini, tapi dia juga, saudaraku, datang dengan misi untuk melakukan pendamaian antara kita ini manusia dengan Allah Bapa. Dia jadi juru damainya, ceritanya begitu ya. Dia menghubungkan kembali hubungan kita dengan Bapa yang sudah putus itu lewat korbannya di atas kayu salib, dipulihkan kembali. Nah, kalau kita telah mengalami pengalaman dipulihkan hubungan kita dengan Bapa sorgawi, Alkitab berkata bahwa
Dia telah mempercayakan juga nih. Kita nggak boleh cuma terima kasih Tuhan saya beres, saya sudah diampuni, saya sudah dipulihkan. Tuhan ajar kepada kita, mempercayakan kepada kita the next step is saudara harus melakukan sendiri pelayanan pendamaian itu. Kita mesti mempraktekkan juga sekarang. Tadinya kita ngalami didamaikan dengan Tuhan, dengan Bapa lewat Yesus Kristus. Jangan cuma kita sendiri dengan Tuhan. Sekarang Alkitab bilang kepada kita bahwa mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Artinya berarti kita semua pun jangan cuma dari atas saja, kita juga harus melakukan dengan sesama kita. Hanya Pak Artono yang berkata ya. Saudara kekasih Tuhan, beberapa kita berkata, Pak, tidak mudah. Memang tidak mudah. Tapi mari saya beritahu saudara, Tuhan itu kalau memberi firman, Dia sudah memberikan bekal kemampuan supaya kita bisa melakukan firman. Satu, namanya grace. Ada grace di sini? Bukan grace nama orang maksud saya. Grace dalam bahasa Yunani adalah charis. Charis itu artinya kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita, yang memampukan kita untuk taat melakukan firman. Tanpa grace anugerah, saudara dan saya hamba Tuhan sekalipun, Pak Hartono sekalipun, tidak mungkin bisa taat melakukan firman Tuhan. Dan sebuah ketika saudara bertobat, minta ampun dosa dan mengundang Kristus, menerima kasih Tuhan, anugerah itu datang kepada kita. Jadi modal pertama, katakan sama saya, anugerah. Di mana itu? Sudah berdiam di sini. Modal yang kedua, orang kalau usaha perlu modal ya kan? Nah, ini saya kasih modal. Dan kalau saudara tahu modal ini, gak ada alasan untuk kita tidak bisa melakukan pengampunan bahkan rekonsiliasi. Modal kedua itulah kasih. Kasih. Waktu kita minta ampun sama Tuhan, ampuni dosa saya Tuhan. Oh, for God so loved the world, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil akan mengampuni dosa kita dan menjauhkan kita dari segala pelanggaran kita. Waktu kita terima pengampunan, kita terima modal kedua, kasih Allah mengalir dalam diri kita. Dan Alkitab berkata Allah itu adalah kasih. Jadi Tuhan sendiri adalah kasih, mengalir hidup berdiam dalam diri kita. Cu Yesu chanali chai wasinli. Jelas ya. Modal kedua. Modal ketiga. Ini kalau bisnis modalnya gede asik kan saudara ya. Ini dikasih modal luar biasa saudaraku. Makanya tidak ada alasan tidak bisa melakukannya. Modal ketiga, the glory of God, kemuliaan Tuhan. Dalam Yohanes pasal 17, Yesus berdoa ketika supaya murid-muridnya bersatu. Dia berkata, aku telah memberikan kemuliaan kepada mereka. Kata kemuliaan dalam bahasa Yunani itu adalah doxa. Bahasa Ibrania kabot. Artinya sama, bobot. Oh enak ya Indonesia nih yo. Kabot, bobot. Boleh minta tolong, saya lihat pemuda ini tinggi, gagah, ganteng. Boleh maju ke depan? Oke. Lihat ya, memang beda ketinggiannya lain ya. Ini buat ilustrasi bagus. Jadi sebentar, bolehkah Anda ada masalah dengan tulang belakang? Oh sedikit. Serius gak? Enggak ya, oke. Saya mau buat ilustrasi ini. Gendong saya sebentar aja, oke? Ya. Nah, supaya Anda tidak kesakitan. Siapa namanya? Samuel, namamu bagus. Oke. Samuel, Anda berdiri di sini. Siap kameramen? Agak bungkuk badan. Saya berdiri di kursi ini ya. Ya gitu. Wah, kamu udah ambil kuda-kuda, bagus sekali ya. Permisi ya. Permisi. Tadi terima kasih kamu sigap untuk mau bantu saya. Maksud saya jangan cuma di sini gitu lah. Ya oke. Ntar Bang, duduk aja. Ya oke ya. Ya oke, siap ya, pelan-pelan ya. Oke, sekarang lihat ke kamera. Ya, shalom. Oke, sudah cukup, turunkan saya sekarang. Tidak ada masalah di tulang belakang.
Kalau ada saya doakan langsung. Tunggu, Pak Samuel, tunggu. Saya akan bertanya begini. Cuma beberapa detik gendong saya. Merasakan nggak bobot saya? Rasain. Oke. Misalnya besok kita ketemu, kira-kira kesan loh, bobot saya masih berasa nggak? Ada sih. Ada dong. Masih merasakan, masih mengingat bobotnya. Walaupun secara detail ya nggak bisa dijelaskan, tapi pernah punya kesan menggendong saya. Katakanlah setahun yang akan datang kita nggak ketemu lagi, kita ketemu. Lalu udah menikah kan? Udah menikah. Mana istri anaknya? Lagi di rumah, baru newborn. Baru melahirkan, saudara ya. Oke. Nah, nanti bisa cerita ke istri ya, sama baby born, supaya ya. Nah, tahun depan kita ketemu di mall nih. Si kecil udah lari-lari tuh. Terus, Pak Roni, Pak Samuel, kira-kira kesan menggendong saya hari ini masih teringat gak? Masih. Dengar saudara, bahasa Yunani kemuliaan itu bobot. Seharusnya kalau Tuhan sudah menyatakan kemuliaan lewat mengampuni dosa pelanggaran kita dan Dia berdiam dari kita, saudaraku, seharusnya mungkin kita nggak rasa secara physically, tetapi saudaraku, dalam iman kita mengerti bahwa Yesus berdiam diri kita. Dia melepaskan anugerahnya dalam diri kita. Dia melepaskan apa yang disebut dengan kasihnya. Dia memberikan kemuliaan, bobot, kesannya pasti ada. Are you agree with my opinion? Saya gini loh, saudara di sini saudara melihat ada Tuhan jalan-jalan nggak? Enggak kan? Saudara pernah salaman sama Tuhan Yesus? Enggak kan? Tapi percaya kan dengan Tuhan Yesus? Karena apa? Pakai apa itu? Iman. Sadar ya? Dengan iman kita mengerti sekarang bahwa modal yang hebat, anugerah. Kedua, kasih. Tiga, kemuliaan sudah berdiam dalam diri saudara. Makanya saudaraku, tidak ada alasan untuk tidak bisa mengampuni, dan tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukan rekonsiliasi. Atas nama bangsa Indonesia saya ucapkan terima kasih. Semoga amal ibadahmu diterima di sisinya. Amin. Silakan duduk. Enak gitu ya, supaya nggak lupa saudaraku. Jelas ya? Tuhan sekarang mempercayakan pendamaian loh. Jadi kalau ada orang yang suka berdamai, dia melakukan misi dari Tuhan. Tapi kalau orang suka melakukan keributan, dia menentang kebenaran firman Tuhan. Dan dengar saudara, orang yang melawan firman urusannya sama Tuhan. Udah ya, next lagi. Apa lagi? Secara cepat next. Saya akan tunjukkan, ini saya ambil di Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia secara daring, online. Jadi rekonsiliasi itu apa sih? Perbuatan memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula. Tadinya persahabatan terjadi bagus, persahabatan bagai kepompong, sampai ada lagunya. Ada sesuatu salah paham, nggak enak hati, lalu kemudian nggak cocok dalam hal berpandangan, bla 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 bla. Lalu kemudian bertengkar, lalu kemudian nggak ngomong lagi, lalu kemudian terjadi hubungannya retak. Tetapi kita mau memulihkan hubungan kembali seperti semula. Itulah rekonsiliasi. Ya, jadi sifatnya perbuatan menyelesaikan perbedaan. Siapa sih nggak berbeda? Suami istri aja satu rumah berbeda. Apalagi kita yang bukan ikatan saudara kandung. Saudara kandung aja berbeda. Tapi di dalam Kristus seharusnya ada pengampunan, seharusnya ada rekonsiliasi. Bahasa Yunani yang dipakai adalah katalasso. Katalasso ini artinya didamaikan kembali. Yang bagus ada menghapus permusuhan. Saudara coba bayangkan Anda menulis whiteboard, lalu kemudian setelah itu Anda hapus. Tulisannya Anda tulis terlihat lagi tidak? Seharusnya kita seperti itu, saudara. Kalau ada orang bersalah kepada kita, lalu kemudian kita pemberesan,
seharusnya terhapus. Saudara masih bersama dengan saya? Atau meniadakan kesalahan. Ada salah, ada, tapi saya beresin Pak, saling mengampuni Pak. Terus hasilnya apa? Kami menganggap tidak ada kesalahan lagi. Itu rekonsiliasi. Kok agak berat ya Pak Artono? Kok rasanya ada penolakan gini ya saya? Tolong saudara supaya saya cepat selesai, aminkan gitu aja lah ya. Amin gitu aja ya, supaya cepat pulang saya ya. Saya harus pergi ke Jakarta Rock Center setelah ini. Next lagi. Ini dari buku manajemen. Tapi jadi dari beberapa definisi yang saya temukan tadi ya, kalau digabung jadi satu begini. Rekonsiliasi sebetulnya adalah tindakan. Jadi butuh action. Bukan neto, no action talk only. Seharusnya namanya rekonsiliasi itu action speaks louder than words. Tindakan berbicara lebih keras dari kata-kata. Jadi ada praktek kenyataan, ya. Rekonsiliasi ada tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah. Sebab kalau nggak berdamai, nggak beres, masalahnya tambah besar tuh, tambah kemana-mana. Makanya perlu ada rekonsiliasi supaya mengatasi masalah, dan bukan cuma itu, memulihkan kembali suatu hubungan yang pernah rusak, yang buruk di masa lalu dipulihkan lagi menuju kepada keadaan damai. Pak, bisa nggak? Harus bisa. Kenapa? 3 modal tadi. Maaf ya, ada orang bertanya, Pak Pendeta, doa Bapak kami itu mana yang paling penting? Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Terus berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ternyata ayat itu gak berhenti sampai di situ. Ada ayat Matius 6 ayat 14 selanjutnya berkata begini, karena jikalau kamu mengampuni orang lain, Bapakmu di sorga akan mengampuni kamu. Tapi kalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapakmu di sorga juga tidak mengampuni kamu. Saudara, saya tidak perlu berapa besar jam terbang pelayanan kita, saya nggak perlu berapa besar intelektual kita, pendidikan kita, saya nggak perlu berapa besar kemampuan keuangan kita. Kalau kita tidak mengampuni, Bapa di sorga tidak akan mengampuni kita. Titik. Ini bukan saya yang bilang, Yesus yang bilang. Makanya pendamaian itu penting sekali. Makanya Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang membawa damai, peacemaker. Kenapa? Mereka akan adalah empunya kerajaan sorga. Saudara aku dikasih Tuhan, kita lanjutkan lagi. Next. Masih banyak bahannya soalnya. Nah, di dalam melakukan rekonsiliasi, rupanya ada proses-prosesnya. Ya, ini proses ini menarik sekali. Ini dari buku Handbook Studi Perdamaian dan Konflik susunan Johan Galton dan Charles Weibo. Ada 8 tahap yang harus dilewati untuk kita sampai kepada rekonsiliasi. Kadang-kala nggak mesti mutlak semuanya. Kadang-kala ada namanya shortcut. Bisa jadi kalau sama-sama rendah hati. Dulu saya S1 saya itu Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Saya lulus dari Erlangga Surabaya. Lalu dalam melakukan audit saudaraku, itu ada yang disebut dengan prosedur alternatif. Prosedur alternatif itu bukan lagi merujuk dari pertama buku harian, lalu kemudian sampai ke neraca, laporan keuangan, financial statement, tapi orang bisa lompat. Ada mata kuliah lagi yang sekarang anaknya Pak Herol yang di Rock Balikpapan itu mendalami namanya audit forensik. Audit forensik itu salah satunya pembuktian secara terbalik. Jadi membuktikan sesuatu dari belakang ke depan, ya. Oh, ada Pak Edi di sini. Pak Edi sudah tahu semua ya apa yang saya katakan ini. Ini konsultan kita bidang manajemen dan keuangan. Ya, tolong kalau ada masalah
keuangan, manajemen, kepingin dibantu bagaimana problem solvingnya, hubungi Pak Edi Kiadi, konsultasi gratis. Loh, ini orang ahlinya kok, menekuni sekian tahun dalam bisnis soal manajemen dan keuangan, ya. Makanya tadi saya diomong sama beliau, langsung saya forward langsung Pak ke anak saya, si David. Walaupun anak saya lulusan Amerika MBA, tapi perlu pada orang yang berpengalaman. Teori dengan lapangan beda kan seringkali. Makanya terus saya juga bilang ke Pak Hartono, nanti Pak Edi kita ajak dalam pertemuan Gembala KK1 Jumat 14 Maret ini di Rockpick. Kenapa? Kita kenalkan ke seluruh gembala Jabodetabek. Siapa yang punya pergumulan keuangan penuh bantuan, ada seorang pekerja namanya Edi Kiryadi yang siap membantu Anda secara gratis. Syukur-syukur dapat PK ya nggak apa-apa. Itu saya tambah sendiri ya Pak ya. Tahu PK ya? Pengajuan kasasi, bukan persembahan kasih. Oke. Jadi ada beberapa tahap yang harus diikuti ya. Memang bisa shortcut, boleh. Kalau sama-sama sadar salah terus lalu datang kemudian sorry, peluk-peluk ada beres wis langsung. Tapi kan ada yang nggak bisa kan, ada yang ayo kita buka-bukaan. Ada yang gitu saudaraku. Saya ngalami mendamaikan. Aduh saudaraku, aduh, mengusir setan cepat sekali, setan lari. Kita pakai otoritas nama Yesus. Mendamaikan orang bertengkar saudaraku, habis energi saya saudaraku. Apalagi mendamaikan suami istri yang konflik. Suami istri dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore. Saya pernah mendamaikan suami istri berkelahi. Orang kaya, perabotnya dibanting, buang. Guci yang dari Tiongkok banting, piang. Berapa juta itu saudara? Meja makan, meja tamu yang bagus dibanting, buang. Karena suaminya tinggi besar. Saya ditelepon sudah datang, saya datanglah. Saya ketemu suaminya, kita ketemu pertama gini, saya bilang sama istri saya, kamu ke istrinya ke dalam kamar, aku sama suaminya. Dari tadi, dari terbit mata pagi-pagi sampai sore saudaraku. Baru saudaraku, ini sudah lapar. Mereka lupa makan, mereka lupa ngajak makan. Mereka lupa bahwa pendeta juga manusia. Jadi saudaraku, setelah itu saya sore-sorenya, setelah sekian jam, come on my friend, setelah sekian jam, Bapak siap melepaskan pengampunan, mengampuni ibu. Saya siap Pak. Istri saya juga gitu. Ibu siap. Sore ketemu setelah sekian jam, mereka berdua peluk-pelukan nangis. Selesai mereka peluk-pelukan, oh ampun ini. Tapi barang-barang masih pecah di sekitarnya. Saya suruh lihat tuh akibat perbuatan emosi dia. Saya menyesal, sudah mengampuni. Terus pulanglah kami berdua. Mereka peluk-pelukan bahagia. Ya, terima kasih Pak Roni. Gini. Saya sama istri saya pulang capek, saudaraku. Bukan cuma capek, lapar, energi habis. Aduh, makanya pelayanan pendamaian itu sebetulnya tidak mudah saudaraku ya. Makan energi, makan pikiran. Belum lagi cari tahu caranya gimana ya. Mulai ngomong awalnya apa ya. Yang punya pengalaman pasti mengaminkan apa yang saya katakan. Belum lagi yang ketemu yang sama keras itu. Wah sudah, kalau sudah nafasnya sudah, bukan karena lari, bukan karena habis olahraga, emosinya. Orang kalau emosi itu hati-hati saudaraku. Kalau sudah kendalikan jantungan saudaraku, mati lah, repot nggak jadi berdamai saudaraku ya. Waduh langsung. Jadi ada cerita. Saya kok ingat cerita ini Pak Hartono. Ada suami dikasih tahu sama temannya, hei, istrimu berselingkuh. Yang bener lu, jangan macam-macam. Lu cek di rumah sekarang, ada orang laki masuk ke rumah lu. Ya bener, sungguh gua lihat sendiri tadi. Lu tahu gua pakai keker. Wah temannya bilang gitu. Lalu saudaraku dia pulang mendadak. Dia buka pintunya,
Lalu di ruang tamu nggak ada apa-apa. Kamar, saudaraku, waktu didobrak kamarnya, brok, kamarnya ternyata kosong. Cuma istrinya tapi pakaiannya semrawut, rambutnya juga acak-acak. Loh sayang, kau udah pulang loh? Kamu selingkuh ya? Ah, apa lu bilang? Enggak, kamu selingkuh. Loh, kok enak kamu kok duduk yang bukan-bukan. Dia bongkar tuh rumahnya, bawa kolongnya, nggak ada orang. Emosi saudara. Dia buka jendela, tuh gimana nih? Terus dia lihat ada orang duduk di dalam mobil. Oh, mereka di apartemen cukup tinggi. Oh, itu pasti cowok itu nungguin. Dia emosi, dia angkat kulkas itu. Badannya gede, lebih gede dari Samuel. Kulkasnya dilempar ke bawah, ke arah mobil itu. Setelah berlalu, ini kejadian sekarang di alam baka. Saudaraku, di alam baka sana. Jadi waktu dia lempar kulkas tadi, bergen, terus dia mau marah sampai serangan jantung, Mbak. Karena gini, emosi kan, cuk, mati suaminya, mati. Langsung ketemu malaikat di sana. Ngapain lu kesini? Katanya. Wush, saya marah, istri saya selingkuh. Terus kamu dapati dia selingkuh nggak? Nggak ketahuan sih, cuma saya curiga ada orang gitu. Nggak ada bukti. Masuk neraka? Masuk neraka dia, saudaraku. 2 menit kemudian muncul ada orang lagi. Ada apa kamu? Saya nggak tahu, saya duduk dalam mobil. Anak saya duduk dalam mobil dengarkan musik, tahu ada kulkas jatuh, brok, kena kepala saya, mati, pecah saya, kepala saya. Makanya saya ada di sini. Wah, kamu ngapain di situ? Sudah masuk neraka? Masuk neraka juga, saudaraku. 2 menit kemudian ada lagi yang datang. Kamu kenapa? Saya nggak tahu, saya tadi di dalam kulkas. Tahu-tahu saya merasa kayak ada terbang gitu, lalu saya mati. Bunyi keras, brak, saya mati. Artikan sendirilah. Pulang dengan interpretasi masing-masing. Saya suka bikin gitu, saudaraku. Apa ya maknanya Pak Roni ngomong gitu, apa ya? Gitu ya. Haleluya. Jangan emosi dulu. Ya. Hati-hati. Redamkan. Pak Arifin pernah bilang gini, orang rendah merendahkan orang lain. Orang mulia memuliakan orang lain. Coba renungkan kalimat itu. Jadi kalau saudara ketemu orang yang suka merendahkan, jelein orang lain, itu orang rendah sebetulnya. Tapi orang mulia itu dia melepaskan pengampunan, dia memberkati orang yang bersalah, seperti Kristus telah melakukan bagi kita. Cuma Pak Hartono yang ngamen, yang lain ngapa? Ngamen. Next. Oke, saudara masih bersama saya? Are you still with me? Oke, pertama, wah Pak Janus kok ngutipnya langsung 8 gitu. Misalnya kan satu-satu supaya mereka nggak tahu yang lainnya kan. Ya sudah, karena udah ketahuan kita baca sama-sama. 1, mengungkap kebenaran tentang apa yang sebenarnya yang memicu konflik. Itu pertama. Jadi kalau rekonsiliasi tahap pertama itu mesti ketemukan dulu akar permasalahannya apa. Oh, ternyata ada kesalahpahaman. Oh, ada salah miss dalam penggunaan keuangan. Kadang-kadang dalam bisnis kan begitu kan. Oh, ternyata uang kita dicak. Ada betul-betul dicak, saudaraku. Kan ada istilah guyonannya orang-orang itu. Kalau orang miskin bilang, kita besok makan apa? Yang kaya, kita besok makan siapa ya? Gitu ya. Tapi tidak ada di ruangan ini ya. Itu di kutub utara, bagian pedalaman, yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter, perempatan jalan gang buntu. Kedua, harus ada pengakuan yang tulus dari pihak yang bersalah kepada korban. Kalau rekonsiliasi mesti gitu. Kalau pengen beres, waktu kita ada penengah, biasanya ada penengah ya. Penengah melihat gini bahwa memang kecenderungan salah yang ini, maka dia harus, aduh, gue yang salah nih, sorry ya. Wah, itu bagus. Itu ada pengakuan yang tulus. Wah, gue yang salah. Setelah itu ada permintaan maaf kepada korban sebagai bentuk penyesalan. Sorry. Aduh, gue minta maaf sama lu ya. Gue udah bikin lu susah.
Ya, persahabatan kita jadi buruk, hubungan kita jadi gak baik. Sorry. Yang kelima, yang keempat, proses memaafkan dari pihak yang menjadi korban konflik harus memaafkan. Kalau nggak memaafkan ya nggak ada rekonsiliasi namanya. Rugi yang korban tadi, sekalipun dia sakit, tapi kalau ini orang sudah minta maaf, terus dia nggak mau memaafkan, ya sudah, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi yang bersangkutan ini pulang dalam kemenangan. Kenapa? Dia menyelesaikan dan dia mengakui kesalahannya dan dia merendahkan diri untuk minta maaf. Oke? Jadi kalau saudara nanti berkonflik, misalnya ada rekonsiliasi, saudara di pihak yang benar, orang itu salah, jangan saudara berkata tiada maaf bagimu. Jangan pernah berkata seperti itu, karena kita sejahat-jahatnya kita selalu diampuni oleh Tuhan kalau kita mengaku dosa kita. Oke? 4, 5, menerima dan memberikan keadilan dalam wujud tertentu. Misalnya ada penggantian. Ya aku merugikan kamu, oke, aku akan ganti rugi atau apa saja ya dalam wujud keadilan. Mencegah masalah terulang dengan menyusun rencana tertentu. Nah, mulai kita berpikir ya udah supaya nggak terjadi lagi, oke, kita batasi deh di dalam penjualan, dalam hal misalnya transaksi bisnis sebaiknya begini. Ada ketentuan yang mesti disusun ulang. Lalu 7, melanjutkan hubungan yang pernah terjadi sebelumnya antara kedua pihak. Nggak berhenti hubungannya. Dengar saudara, rekonsiliasi itu nggak sudah kamu mampuni aku peluk sudah habis itu nggak ketemu lagi. Tidak, rekonsiliasi yang benar melanjutkan kembali hubungan yang lama itu pernah rusak, yang dipulihkan lagi, kontak lagi. Hey bro, what's up? Hai, gimana? Kamu gimana? Yuk kita makan, yuk apa semua. Itu baru sejati, saudaraku. Baru yang ke-8, membangun kembali kepercayaan antara satu sama lain seiring berjalannya waktu. Jadi kita karena sudah pernah konflik, terus sudah konflik dipulihkan, kita akan bersama gini. Kalau kita duduk makan, bro, kita juga mesti jaga ya supaya jangan sampai kita konflik lagi. So kalau ada sesuatu itu, lu mesti kasih tahu gue cepet-cepet di depan ya. Lu jangan diem-diem ya. Kalau lu dapati gue misalnya sudah mulai agak nggak sesuai dengan perjanjian kita, aku bisa lupa, aku bisa alfa, aku bisa saja keliru. Lu kasih tahu. Nah, ketika ini terjadi, hubunganmu akan langgeng dengan orang-orang tersebut. Ini juga untuk suami istri. Halo, saya kali ini sedikit tertolak. Saya ke Rock Pantai Kampung. Saya berharap ada orang berkata amin. Begitu mahal amin untuk jam kebaktian ini tidak seperti sebelum-sebelumnya. Ayolah kasih amin supaya saya senang sedikit gitu loh saudara. Amin. Nggak ya. Nggak paksalah. Tapi kalau saudara jadi pengkhotbah seperti saya di depan begini, kalau ada orang berkata amin, itu semangat kita. Itu hikmat tuh datang lagi syat gitu saudara. Kalau sulit aminnya itu kayak buntu saudara ya. Itu mengganggu urapan. Jangan-jangan ada kuasa kegelapan di balik itu. Kok melebar ke sana Pak Roni? Saya akan tunjukkan ada tipe manusia, 4 tipe orang ketika menghadapi konflik, ketika mau ingin berrekonsiliasi. Yang pertama, cop out. Next, cop out ini tipe orang yang suka menghindar, yang nggak mau berdamai dah. Begitu ketemu saudara-saudaranya, belok langsung. Nanti ketemu di mall, mundur, pulang. Ini cop out. Maaf ya, orang-orang seperti ini tidak ada di ruangan ini, di kutub utara tadi. Pengecut, pecundang. Saya pernah ketemu orang-orang seperti ini, badan boleh besar, tapi ciut. Dia punya sikap hati. Seharusnya ya, kalau kita punya badan besar, ya udah, mentalnya harus besar, siap untuk rekonsiliasi, siap pemberesan, bukan menghindar. Yang kedua, hold out. Hold out itu, ini saya ambil dari buku leadership daripada John Maxwell ya, judulnya Equip. Hold out itu adalah bertahan. Dia dalam konflik misalnya, dia tetap di situ, dia tidak pindah gereja, dia masih di situ. Dengan orang yang berkonflik dengan dia di situ. Tapi lebih kepada apa? Orang Surabaya bilang rimo. Biarin deh, daripada ribut. Ya, udah deh.
Nggak usah ya, pokoknya gini-gini aja ya, nggak ada keributan. Cenderung apa saudaraku? Membiarkan juga. Lagu G. Kok terlalu rendah, nggak apa-apa. Qui sera, whatever will be, will be. Itu saudaraku. Ada lagi. G. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Whispers of the wisdom, let it be. Jing, jing, jing. And when the night is cloudy, there is still a... Kok nyanyi lagu The Beatles? Sisa lama-lama Pak, sisa lama. Masih ada ternyata. Hei, saudaraku, yang ketiga ini jelek banget, drop out. Udah saudaraku, pesimis, nggak ada harapan. Udah seumur-umur, gua nggak mau ketemu dia sampai mati kalau perlu. Jadi saya pelayanan ke Sydney. Selesai khotbah, saya jalan-jalan sampai saya ke Botanical Garden. Cantik kan? Terus di situ bisa melihat Sydney Harbour Bridge. Yang sudah lama nggak ke Australia, kangen kan? Kevin ke sana kan? Oke. Lalu saya lihat ada seorang tante tua gitu. Dia tuh kayak naik kendaraan khusus yang unik. Kok enak? Saya pikir itu kendaraan yang bisa disewa untuk jalan-jalan di Sydney Harbour Bridge, di mana? Di Botanical Garden tadi. Saya lihat terus bule itu. Dia menuju ke saya. Terus dia seolah-olah ngerti kok mata saya ngeliatin terus gitu ya. Mungkin dia lihat matanya gede kayak gini ya. Saya lihat itu. Dia langsung mendekat, dia bilang, "I'm paralyzed." "I'm sorry, ma'am. Aku ini apa? Lumpuh," dia bilang. Lalu kami bersama beberapa teman waktu ya di sana ngobrol lah, berdialog dengan dia. Kenapa? Oh, sudah lama ya? Enggak, 11 tahun lalu. Loh, aneh kan? Berarti lahir jalan normal. Kenapa kok bisa lumpuh? Dia bilang gini, "Kamu ingat gak peristiwa apa?" "Ya, aku berkelahi sama kakak iparku." Dia namanya Lauren, masih ingat saya. Lauren ini perempuan kan? Kakak iparnya tuh tinggi besar badannya, bertengkar sama dia, dia didorong terjatuh. Dia sakit hati. "Lu laki-laki coba berani sama perempuan ya." Sejak dia sakit hati, kepahitan, dendam, dia bilang, "Gak tahu kenapa kaki saya tiba-tiba melemah sampai dia lumpuh." Terus kami tanya, "Itu kakak iparmu mana?" "Udah mati." Hati-hati loh saudaraku. Seharusnya orang percaya, kita orang Kristen, Injil kerajaan Allah yang harus dibawa sampai mati. Bukan kepahitan, bukan dendam, bukan sakit hati. Udah mati loh, tetap aja. Oke. Terus kami tanya, "Are you Christian?" "Yes, aku Kristen, tapi aku nggak mau ke gereja." "Loh, kenapa?" "Teman-temanku pada ke gereja." Munafik semua. Ini orang kepahitannya luar biasa kan. Kepahitan tuh orang kan. Gimana ya? Saya minta hikmat Tuhan. Apa ya? Saya ngomong apa lah? Oh, Tuhan kasih hikmat. Bilang sama dia, "Kamu bisa berdosa lewat pikiranmu." Waktu dia dengar itu, dia bilang, "Oh iya ya." Nah, mulailah saya cerita tentang Kristus dan kasihnya. Singkat cerita, saya ceritakan korban Kristus. Saya ceritakan supaya dia mau melepaskan pengampunan sekalipun kakak iparnya sudah meninggal, dan melepaskan kepahitannya. Singkat cerita, dia bersedia. Lalu kami tuntun dia berdoa untuk terima Kristus secara pribadi karena dia ternyata Kristen KTP, dan melepaskan pengampunan kepada kakak iparnya yang walaupun sudah mati tadi. Begitu, amin. Tiba-tiba bangkit iman saya, sebuah keberanian. Saya berkata kepada dia, "In Jesus name from the Nazareth," saya bilang, "bangkit, berjalanlah." Saya suruh istri saya angkat dari kursi itu. Diangkat saudara. Ditarik sama istri saya. Nggak bisa jalan, 11 tahun masih gini, berat banget. Terus ditarik sama istri saya. 5 menit kemudian dia lepaskan tangan istri saya. Dia ngomong begini, I'm walking." Dia sembuh total, berjalan. Saya foto saudaraku.
itu sebuah kenangan. Kuasa mengampuni, menyembuhkan kamu dari segala sakit penyakitmu. Yang percaya berkata. Tapi dia tidak bisa rekonsiliasi. Kenapa? Sudah di kuburan. Kalau ada rekonsiliasi, maka bisa jadi kakak iparnya itu bisa bertobat, dan banyak hal indah akan terjadi. Bisa ketemu nanti dalam kerajaan sorga. Makanya mengampuni sudah bagus, tapi melangkahlah yang lebih dewasa lagi, rekonsiliasi. Pak Hartono, tidak ada yang amin lagi Pak. Ya sudah, saya aminkan diri saya, amin. Sudah saya sendiri dah. Tapi kita masuk yang nomor 4 ini. Oh salah ini Pak Janus. Oh tidak ada ya. Ini nomor 4 seharusnya. Kenapa Pak Janus kok tumben 1, 1, 2, 3? Oh, dia ingat lagu 1, 1, aku sayang ibu. Oke ya sudah. All out. Nah, seharusnya setiap kita orang percaya soal mengampuni, soal rekonsiliasi, sikapnya apa? All out. Oke, saya mau selesaikan. Saya rela. Kalau saya salah, saya akan merendahkan diri minta maaf sama dia. Saya akan berdamai sepenuhnya. Saya akan belajar untuk mengampuni kesalahannya walaupun saya dirugikan. Saya akan belajar untuk melepaskan pengampunan sesuai dengan firman Kristus. Saya akan belajar bahkan melupakan semua yang telah berlalu. Itu namanya. Tolong saudaraku yang ngerti bahasa Indonesia jawab saya, saudara ya. Atau saya rubah, saya beralih ke bahasa Mandarin. Saudara tambah tidak mengerti. Atau bahasa Inggris. Do you understand what I mean? Yes, I stand under you. All out, katakan sama saya. All out. Kalau ada suami istri di sini bertengkar, penyelesaianmu harus all out. Suami dengerin ya. Before you touch the body of your wife, you have to touch first the heart of your wife. Sebelum kamu sentuh badan istrimu, sentuh hatinya dulu. Orang perempuan tuh butuh pemberesan batin. Kita laki itu mikirin seks saja. Perempuan butuh beres dulu. Atmosfernya kok enggak enak ya Pak Hartono? Bantu saya Pak Hartono. Berat sekali. So, saya akan sudahi saja, sudah bahan saya masih banyak. Next. Jadi, next. Ingat loh ya, ada modal yang hebat. Apa itu? Kasih. Kasih bukanlah sesuatu. Kasih juga bukan sekedar perasaan sayang. Kasih adalah satu pribadi. Namanya Yesus. 1 Yohanes 4 ayat ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab ia adalah Allah adalah kasih. Makanya tadi saya tanya, cuy Yesus saya nali, saya sudah di sini karena pribadi. Berarti kasih, the source of love is already inside of you, my friend. Sini. Next. Ini yang perlu saya entumkan ini. Gagal mengasihi. Tolong perhatikan ini gereja. Ini jarang dikhotbahkan. Gagal mengasihi atau tidak mengasihi, tidak mengampuni, tidak melakukan rekonsiliasi, ada konsekuensi yang serius yang akan dihadapi. Saya tunjukkan ya. Ada orang kan begini, Pak saya sudah berusaha rekonsiliasi, saya sudah minta maaf Pak, tapi orangnya tidak mau, gimana? Udah tenang aja, itu urusan dia. Jangan suruh pulang, wah gua gagal, wah gua gimana, gua malu jadinya, gua udah datang merendahkan diri. Enggak, orang itu nanti urusan sama Tuhan. Ini ayatnya ini, 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, apa? Bukan saya ngomong loh. Apa? Terkutuklah ia. Maranatha. Ini firman Tuhan loh saudara, jarang dikhotbahkan kan? Orang mengasihi Tuhan ditandai mengasihi sesama. Kalau tidak mau melakukan, jelas dalam Alkitab
terkutuklah ia. Siapa sih yang mau dikutuk? Kita mau diberkati kok. Tapi jangan pernah membuat jalan berkat yang seharusnya datang kepada kita berubah menjadi jalan kutuk, karena kita keras hati dan kesombongan kita. Saya kasih ayat terakhir supaya kita serius untuk yang satu ini. Next. Tolong perhatikan ya. Kalau ada di antara saudara berhubungan dengan bahan khotbah saya ini, saya tidak nembak saudara loh. Ini khotbah bulanan kita memang. Di seluruh rock dalam dan luar negeri semua khotbahnya sama ini. Gitu loh. Beberapa saudara mungkin, wah gue keliru masuk gereja hari ini. Misalnya gue di rock yang di sana, sama khotbahnya seperti ini. Gitu loh. Kadang-kadang kan kita merasa kurang ajar pendeta ini, enak aja gue nembak-nembak. Enggak. Sama. Kecuali pendetanya itu enggak khotbah yang seperti taat yang Pak Arifin minta. Konsekuensi dosa dan hukuman ini loh, kalau orang tidak mengampuni, ada konsekuensi dosa. Tuhan serahkan orang itu kemana? Ngeri sekali, murka Allah. Kalau sudah baca 1 Korintus Roma 1 ayat 17-27, murka Allah salah satunya apa? Homoseksual, LGBTIQ, AA++. Saya tidak cukup waktu untuk menguraikan, tapi biasanya kelainan seksual terhubung dengan kepahitan, terhubung dengan tidak mengampuni. Itu ini nanti baca sendiri di rumah. Tuhan akhirnya bilang, aku serahkan mereka pada murka. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Sorry, saya ngomong begini, saya tidak punya benci kepada mereka yang punya perasaan sayang kepada sesama jenis, ketertarikan. I love you all. Sungguh saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan saudara. Saya mengasihi saudara karena Kristus pun mencintai saudara. Akan tetapi LGBT itu dosa, saudara. Saya harus bicara ini. Alasan kita kasih mungkin tidak. Tuhan cuma menciptakan 2 jenis gender, laki-laki perempuan, Adam and Eve, and not Steve. Jelas itu. Kenapa kok jadi orientasi seksualnya jadi ngawur? Hati-hati loh, itu urusannya di dalam sini. Kenapa kok kita ini bisnisnya jadi ngawur? Ada urusannya di sini. Kenapa hidup kita jadi ngawur kok tidak sampai kita peka lagi sama dosa? Hubungannya di sini, di batin. Kalau orang hubungannya pulih sama Tuhan, akan menolong kita, memampukan untuk mengasihi sesama. Sebab Tuhan bilang gini, kasihlah sesamamu seperti itu, perintah yang pertama. Tapi perintah berikutnya Yohanes 13 begini, kasih sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Jadi bagaimana mengasihi orang lain? Standarnya apa? Sama Yesus mengasihi saudara. Pak, enggak mampu. Jangan bilang enggak mampu. Ada 3 modal: grace, love, and glory. Gitu ya Pak Artono. Kayaknya Pak Artono yang berdoa deh. Enggak berani saya. Sini. Tolong Pak Gembala, yang punya otoritas di sini aja suruh berdoa ya. Saya harus segera meninggalkan saudara, mohon maaf. Karena saya harus lari ke Jakarta Rock Center. Bukan lari, naik mobil. Saya dibantu Pak Riki. Wowen CC ini Pak Riki. Tidak apa-apa ya, tak culik Pak Riki sebentar ya. Oke. Terima kasih Pak Artono. Sengaja saya minta beliau karena adem. Pak Artono ini adem. Ya, kalau saya ada meletup-letupnya kan, ada kelihatan jengkelnya, kelihatan di wajah saya. Kalau dia kan enggak, sudah itu. Kadang saudara menjengkelkan, dia senyum, tapi bilang sama saya. Wah, saya panggil beliau, dia jauh lebih sabar dari saya. Tapi sampai tidak makan perasaan lo ya. Ya Pak Artono ya,
Bapak ajak berdoa, terus ajak perjamuan kudus Pak. Kasih tahu mereka kalau perjamuan kudus masih ingat sama berselisih, lebih baik tidak usah ambil perjamuan, bahaya ya. Itu dia. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Tony. Sempat dibocorin dikit ya sama Pak Roni tadi. Ya. Ya itulah Bapak kita ya. Jadi saya pikir firman bukan untuk diisi buat otak kita aja, betul ya? Bukan sebagai pengetahuan, tapi kita menjadi pelaksana dari firman Tuhan. Amin. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Buat saya adalah pengampunan itu tinggal dikerjakan aja. Ya. Paling pergulatannya kan dengan diri kita aja kan, dengan ego kita aja kan, mau atau enggak itu aja. Jadi peperangannya di dalam kita, bukan dengan orang lain, tapi dengan ego kita aja. Tapi ayo kita sadar bahwa kita adalah pelaksana dari firman Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ayo kita beres dulu di hati kita. Tadi Pak Roni sudah sampaikan ya, sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, beres dulu hati kita, supaya kita menerima berkat dari tubuh dan darah Tuhan. Kalau toh kita mengingat mungkin ada teman atau keluarga yang sedang berkonflik, jadikan diri saudara menjadi juru damai. Amin. Kehadiran kita itu membawa damai bagi banyak orang, ya. Di tengah-tengah keluarga siapapun merasakan ada damai Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, biar firman itu mengkoreksi hati kita. Ayo beres sama Tuhan sebelum kita terima tubuh dan darahnya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau beres di hadapan Tuhan dan sesama kami. Kami mau didapati hati kami bersih, tanpa cacat celah, tulus ya Tuhan, seperti hati Tuhan buat kami. Terima kasih Roh Kudus, Kau ada bersama kami. Mari minta ampun sama Tuhan. Bereskan di hadapan Tuhan kalau Kau didapati masih menyimpan kebencian, sakit hati, kekecewaan apapun. Tuhan lihat pribadi lepas pribadi kami. Kami mau beres ya Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu, basuh dengan darah-Mu ya Tuhan. Jadikan hati kami bersih di hadapan Tuhan. Kau dengar pengakuan kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Yes Lord, semuanya sia-sia dan tak berarti hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Yes. Jadikan padaku seperti ya
lagi katakan, ku telah mati, ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia, dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari angkat roti bersama-sama. Terima kasih buat tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan di atas kayu salib, supaya kami hidup dalam kerukunan satu tubuh, harmoni ya Tuhan, satu dengan yang lain, saling mengasihi. Tuhan karuniakan itu kuat atas kami semuanya, keluarga, komunitas yang Tuhan percayakan di tempat kami ada. Waktu kami memakan tubuh-Mu, ada pemulihan Tuhan kerjakan atas kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Yahweh Rabbah Elohim Shaddai Jireh Adonai Adonai se manifestaba. Sing again. Yahweh, Yahweh, Rabbah, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Adonai, se manifesta. Kami mau mengalami berkat yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib buat kami. Ada yang sakit Tuhan sembuh, bukan hanya tubuh kami, tapi hati kami, seluruh kehidupan kami. Aliri dengan kehidupan yang ada di dalam darah-Mu ya Tuhan, dalam rumah tangga kami, dalam komunitas, dalam semua relasi kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau mengutamakan kasih-Mu ya Tuhan bekerja di tengah kami. Bapak Ibu dikasih Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, bersyukur, berterima kasih. Semua karena Yesus Tuhan. Makasih buat kasih-Mu. Semua karena Engkau ya Tuhan. Kami berterima kasih. We give you praise. Ini syukur kami ya Tuhan. Ini syukur umat-Mu Tuhan. Beri kepada-Mu ya Yesus, Yesus. Ya Tuhan, oh Jesus, I give you praise, oh Lord.
Puji Tuhan. Terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Angkat wajahmu. Tuhan, makasih. Makasih. Ya Tuhan, ya Tuhan, oh Tuhan, haleluya, praise God, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus, tinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Yes, Lord. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Lagi katakan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan berdoa buat anak-anak roki kita. Silakan. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. aku anak raja. Engkau anak raja, Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya, Haleluya, puji Tuhan. haleluya, puji Tuhan, haleluya, Puji Tuhan. haleluya. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri semuanya. Para orang tua, ayo berkati putra putrimu, berkati tumbangin tangan anak-anakmu, berkati mereka. Lepaskan berkat Tuhan. Tuhan, kami memberkati anak-anak kami yang Tuhan percayakan ini. Di atas mezbahmu kami persembahkan.
Tuhan, mereka akan bertumbuh sehat roh, jiwa, dan tubuh mereka. Mereka akan menjadi pengaruh kerajaan di tengah-tengah generasi mereka. Hikmat-Mu atas mereka, roh takut akan Tuhan ada bersama anak-anak kami. Dalam nama Yesus, kami menatap masa depan mereka dengan gilang gemilang, karena Tuhan ada bersama anak-anak kami. Berkati kedua orang tuanya dengan hikmat-Mu Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan. Urapi kedua orang tuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat surga atas mereka dan atas seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Saat ini surga-Mu terbuka, berkat-Mu dilimpahkan ya Tuhan atas seluruh umat-Mu. Dalam rumah tangga mereka, karuniakan terus kerukunan atas mereka. Dalam nama Yesus, diberkati keluarga demi keluarga, diberkati yang diusahakan, dikerjakan umat-Mu, dibuat berhasil, dibuat beruntung, diberi hikmat Tuhan untuk kelola semua kepercayaan demi kepercayaan, semua tanggung jawab demi tanggung jawab yang Tuhan terus percayakan atas umat-Mu. Berkat bangsa-bangsa turun atas umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkat kerajaan-Mu dilimpahkan atas mereka, yaitu kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh-Mu limpah turun atas umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Happy Sunday.